Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar sobat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab atau ngaji kitab Fathul Isyar atau melanjutkan materi yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sapane wong iku jami'un jima sapa man fi lailatil aidani ing dalem wengine Idul Adha utawa Idul Fitri yakunu mongko ana sapa alwaladu anak iku dasitun asabi'i kang duweni 6 driji. Nah, di sini dijelaskan bahwa siapa yang berhubungan badan ya atau berhubungan suami istri, berhubungan intim ya pada malam Idul Fitri ataupun malam Idul Adha itu akan menghasilkan anak yang memiliki 6 driji. Maksudnya 1 5 ini ya. Jadi 1 2 3 4 5. Nah, jempolnya itu biasanya ada 2. Itu berarti kalau ada anak yang drijinya atau jari-jarinya ada 6, tidak normal 5, itu biasanya orang tuanya itu melakukan hubungan intimnya itu pada malam Idul Fitri ataupun malam Idul Adha. Jadi mudah ya untuk mengetahui anaknya ini, berarti dilakukan pada saat apa, orang tuanya itu melakukan pada malam apa, itu dapat diketahui ya. Waman utawi sapane wong iku jamun jima sapa man saujatahu ing bojone man ma'ata kalumi sartane gunaman yakunu mongko ana sapa alwaladu anak iku abukum kang bisu. Jadi kalau ada pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan, hubungan intim itu dengan mendongeng atau dengan berbicara ya antara suami dan istrinya itu saling berbicara, itu akan menghasilkan anaknya bisu. Makanya jadi lebih baik ketika berhubungan badan antara suami istri itu alangkah baiknya tidak berbicara ya. Jadi kalau Anda kata mau mengeluarkan suara atau desahan, silahkan ya, dengan desahan-desahan saja, tapi tanpa dengan adanya pembicaraan antara suami dan istri seperti itu. Waman utawi sapane wong iku jami'un jima sapa man fi dulumaten ing dalam tingkah peteng yakunu mongko ana sapa alwaladu anak iku sahiron tukang sihir. Yang selanjutnya apabila seseorang itu berhubungan badan ya dalam keadaan yang gelap atau di tempat yang gelap ya, atau mungkin di kamar tetapi lampunya dimatikan atau dalam keadaan mati, itu kemungkinan anaknya akan menjadi tukang sihir. Ini di dalam kitab ya, bukan saya yang menjelaskan ya. Jadi memang benar-benar adanya ya. Jadi kalau berhubungan badan ya alangkah baiknya dinyalakan lampunya atau mendapatkan sinar cahaya itu ya. Yang paling penting jangan sampai gelap-gelapan, atau kalau memang kurang romantis dengan adanya gelap bisa memakai lampu ceplek ya, yang lampu yang berwarna kuning itu bisa. Yang penting tidak dalam keadaan gelap, itu saja. Waman utawi sapane wong iku jami'un jima sapa man ma'as sarajin sartane lampu yakunu mongko ana sapa alwaladu anak iku husnus surati bagus rupane ya. Nah, ini sebaliknya, dengan adanya melakukan hubungan suami istri atau melakukan hubungan intim dengan adanya sinar atau lampu ya, itu akan menghasilkan anak yang bagus wajahnya. Jadi kalau itu anak laki-laki itu ganteng ya, kalau anak perempuan itu cantik ya. Jadi alangkah baiknya ketika melakukan hubungan suami istri itu dengan dalam keadaan terang ya, dengan adanya lampu. Waman utawi sapane wong iku jami'un jima sapa man ra'iyan hale ningali auratal mar'ati ing aurate mar'ah yakunu mongko ana sapa alwaladu anak iku a'ma kang wuta au a'mal qalbi utawa kang wuta atine. Jadi kalau
ketika pasangan suami istri melakukan hubungan badan dalam keadaan si laki-lakinya atau prianya melihat farji dari perempuan itu ya, akan menghasilkan anaknya itu buta ya, atau kalau tidak buta itu buta hatinya. Jadi kalau buta hatinya itu diberi masukan yang baik, diberi apapun lah ya, maksudnya diberikan masukan yang baik pun itu tidak akan masuk karena hatinya sudah buta ya. Waman utawi sapene wong iku jami'un jima sapa man sainazadi hale kang jaluk sangu li safarin karena arai lelungan yakunu mongko ana sapa alwaladu anak iku kadiban kang ahli goroh. Jadi kalau ketika berjima dalam keadaan akan pergi dan meminta sangu dalam kategori mungkin ini biasanya pengantin baru ya, mungkin belum memiliki atau mungkin belum memiliki saku atau uang saku yang cukup, akhirnya meminta dengan orang tuanya itu untuk honeymoon katakanlah ya, untuk berhoneymoon meminta uang kepada kedua orang tuanya, itu ketika hasil atau ketika istrinya hamil itu akan menghasilkan anak yang berdusta atau pandai berdusta. Waman utai sapane wong iku jami'un jima sapa man tahta syajarati ing dalem ngisore wit almat umi kang kena dipangan apa samaruha wahwane syajarah yakunu mongko ana sapa alwaladu walad iku mata meninggal fi hadamis syajarati ing dalem robohe wit. Jadi wallahu alam ya, di sini dijelaskan bahwa seseorang yang berhubungan badan di bawah pohon ya, itu akan ketika hamil itu anaknya ketika akan meninggal ya itu dalam keadaan tertimpa pohon ya. Jadi hati-hati ya. Tapi ini wallahu alam juga ya. Jadi wallahu alam itu maksudnya hanya Allah yang tahu. Jadi kalau di kitab itu dijelaskan seorang yang berhubungan badan di bawah pohon yang ada buahnya, atau contohnya ya mungkin di bawah pohon duren atau mungkin di bawah pohon pisang atau mungkin dan yang berbuah ya, ini itu ketika anaknya akan meninggal dalam keadaan tertimpa pohon. Jadi hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, qala wa sing ngendika sapa ahli ilmu yambahi prayoga lil arusi keduwene nganten iku apa arba'atu asyain papat pira-pira perkara. Awaluha utawi kawitane arba'atu asya iku akhadul yadaini ngalap tangan. Wasaniha utawi kaping pindhone arba'atu asya iku masusodriha demek dodo wadone. Wasalisuha utawi kaping telune arba'ah iku takbilul khodaini ngambung pipi lorone wong wedok. Warabi'uha utawi kaping papate arba'ah iku qiraatul bismillati maca bismillah inda idkhala dzakari ing dalam nalikane nglebokake dzakar fil farji ing dalam farji. Jadi ahli ilmi itu mengatakan bahwa seharusnya bagi pengantin baru itu memperhatikan 4 perkara di sini. Yang pertama adalah ketika pengantin baru itu peganglah kedua tangannya istri atau saling memegang antara istri dan suami itu saling memegang tangannya ketika akan berhubungan badan. Itu yang paling penting. Jadi harus ada kontak dengan tangan suami dan tangan istri. Yang kedua itu menyentuh dadanya perempuan atau menyentuh dada istrinya. Jadi itu sangat dianjurkan ya, menyentuh. Jadi menyentuh dua-duanya itu sangat dianjurkan dalam kitab Fathul Isyar. Ya, jadi tidak mengada-ada. Yang namanya pengantin baru kan pasti memiliki jiwa gairah seks yang tinggi ya, pasti sangat penasaran sekali. Nah itu dianjurkan untuk menyentuh dadanya seorang istri. Dan yang ketiga itu adalah harus mengecup kedua pipi dari istrinya itu ya. Jadi harus pipi kiri dan pipi kanan itu harus dikecup ya,
Entah itu bagaimana ngejubnya hanya orang-orang yang tertentu ya, atau orang-orang punya pilihannya masing-masing, punya kepribadian masing-masing ya, dalam keadaan seperti apa ketika mencium kedua pipi istrinya. Dan yang keempat, sebelum memasukkan dakarnya ke dalam farji itu harus mengucapkan bismillah. Jangan sampai tidak mengucapkan bismillah. Jadi ketika dakar itu masuk ke dalam farji ya, masuk ke dalam farji itu harus mengucapkan bismillah sebelumnya. Jangan saat memasukkan dakar ke dalam farji itu baru mengucapkan bismillah. Jadi sebelumnya, alangkah baiknya itu adalah dilakukan sebelumnya. Wa qala lan wis ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku jami'un jima sapa man saujatahu ing bojone man indil haidi ing dalam nalikane haid faka'anna mongko kaya-kaya sak temene perkara iku jami'un jima sapa man ummahu ing ibune man sab'ina kelawan 70 apane marotan ambalane. Jadi ini Rasulullah berkata bahwa siapa yang menjima istrinya dalam keadaan haid ya, itu seperti menjima ibunya sampai 70 kali jimaan ya. Padahal kita tahu sendiri ya, berpikir untuk bersetubuh dengan ibu pun itu hukumnya dosa. Jadi hati-hati. Apalagi memiliki hasrat ketika istri sedang haid untuk berjima itu sangat dilarang. Lah, opsinya bagaimana? Atau adakah solusi lain selain itu ketika si suami kebelet katakanlah pengen berhubungan badan dengan istri, tetapi sedangkan istri dalam keadaan haid, itu bagaimana solusinya? Bisa dengan menggunakan tangannya istri, mungkin seperti itu ya. Jadi daripada melakukan seperti menjima ibunya sampai 70 kali, itu lebih baik menggunakan tangannya istri. Tapi itu juga jangan terlalu sering karena efeknya sangat berbahaya atau dampaknya sangat buruk bagi kondisi badan seseorang. Au kama qala utawa kaya oleh ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suila tintakoni sapa ba'dul masyayikh sebagian pira-pira guru an-ni'amid dunya saking pira-pira nikmate dunia kam iku apa hiya utawi ni'amud dunya. Jadi ada beberapa guru ditanya tentang apa sih nikmat dunia itu atau bagaimana sih nikmat dunia itu. Fa'ajaba mongko jawab sapa ba'dul masyayikh bi annaha kelawan sak temene ni'amud dunya iku kasiratun akeh la yahsa ora den itung apa ada duha wilangane ni'amud dunya. Jadi ada sebagiannya guru-guru itu ditanyakan nikmatnya dunia itu apa, dan beliau-beliau itu menjawab bahwa nikmatnya dunia itu sangat banyak sekali ya, sampai kita tidak bisa menghitungnya ya. Qala was ngendika ta'ala halimahu luhur sinten Allah ta'ala, wa in ta'uddu lan lamun ngitung sapa sira kabeh nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah la tuhsuha mongko yakti ora bakal bisa ngitung sapa sira kabeh ing nikmate Gusti Allah ya. Jadi yang namanya nikmatnya dunia itu salah satunya adalah nikmat pemberian Allah. Jadi kita tidak bisa menghitung-hitung nikmatnya ya. Nikmat kita bisa bernafas itu salah satu nikmat, kita sehat itu salah satu nikmat, kita memiliki badan yang sempurna itu salah satu nikmat dari Allah, kita masih bisa menghirup udara segar itu masih salah satu dari nikmat Allah, kita memiliki badan yang lengkap, tangan 2, kuping 2, hidung 1, bolongannya 2 ya, terus ada mata 2, itu salah satu anugerah kenikmatan yang terindah. Dan yang paling berarti itu adalah nikmat iman dan nikmat ihsan serta nikmat Islam, itu adalah salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ba'dul masyayikh ditanya apa sih nikmat dunia itu, mereka menjawabnya sangat banyak sampai dikatakan kita tidak akan bisa menghitung nikmatnya. Walakin lan tetapi Allamuha utawi sak gede-gedene nikmat nikmat dunia iku ahdharun ngringkes fi salasati asya ing dalam telu pira-pira perkara.
takbilun nisa'i ngambung wong wadon, wala masuhalan demek wong wadon, wa idkhalud dzakari lan nglebokake dzakar fil farji ing dalam farji itu alat kelamin perempuan ya. Tetapi di sini dijelaskan menjadi dalam 3 perkara. Jadi salah satu beberapa nikmatnya dunia setelah diringkas itu adalah yang pertama adalah mencium wanita. Itu salah satu nikmat yang sangat besar sekali, mencium wanita. Tapi ingat, menciumlah ketika sudah sah. Kalau belum sah jangan dicium ya. Jangan ada pacaran-pacaran. Dan yang selanjutnya adalah menyentuh wanita. Entah itu menyentuh area tangan, menyentuh area leher, menyentuh area payudara dan sebagainya. Itu salah satu nikmat yang tiada tanding ya. Jadi kalau ada yang mengatakan merokok sambil ngopi itu nikmat, itu berarti urung ngrasake nikmatnya menikah ya. Kalau tahu nikmatnya nikah itu seperti apa, pasti akan menyesal kenapa tidak menikah dari dulu gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah memasukkan dzakar dalam farji. Itu salah satu nikmat juga yang bisa dikatakan yang besar ya. Nikmatnya itu Masya Allah tiada banding ya. Nanti kalian bisa merasakan sendiri ketika kalian sudah menikah, dan saya sudah membuktikannya sendiri, rasanya jos sekali ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kajian kitab Fathul Izhar kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan ya. Apabila bermanfaat, silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe, dan kalau perlu di share juga ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.